Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alib Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak, Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 273 dengan tema orang yang berhak menerima sedekah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilkhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Iku lil fuqara'i kadewe wong-wong fakir, alladzina wong akeh uksiru kang den ketungkolake sapa alladzina fisabilillah ing dalam ngagungake agamane Allah Ta'ala. Layastati'una khale ora kuwasa sapa alladzina nderban ing lelungan fil arti ing dalam bumi yaksabuhum nyono ing alladzi yaksabuhum nyono ing alladzina sapa al jahilu wong kang bodho nyonane agniya ing sugih minat ta'affuf saking reksane ta'rifuhum warwasira ing alladzina bisimahum kelawan tetengere alladzina layasaluna kale ora padha njaluk sapa alladzina anasa ing menungso ilkhafan kelawan juwet-juwet meksa wa ma utai barang tungfiqu kang nyokongake sira kabeh min khairin nyatane kebagusan fa innallaha mongko setuhune Allah Ta'ala bi kelawan ma iku alimun person. Ayat 273 dengan tema orang yang berhak menerima sedekah. Di dalam ayat ini menyebutkan ciri-ciri dan hal ehwal atau keadaan orang-orang yang lebih berhak menerima sedekah. Ada karakteristiknya. 1. Mereka yang dengan ikhlas telah mengabdikan diri pada tugas dalam rangka jihad fisabilillah. Cara pondok yayasan pondok pesantren guru GTT zaman dulu. Sekarang sudah ada sertifikasi, sudah
ada P3K. Zaman dulu GTT banyak mendirikan sekolahan itu. Ya berarti perlu dikasih nih. Sehingga mereka tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan pekerjaan lain yang sebagai sumber rezeki tidak bisa. Ya contoh ini. Kaum muhajirin yang pada permulaan agama Islam yaitu di Madinah, ada yang termasuk fakir miskin. Kenapa sampai terjadi fakir miskin? Karena orang itu telah meninggalkan harta bendanya di kota Mekah, pindah ke Madinah. Nah, supaya dapat berhijrah ke Madinah, dia berani meninggalkan harta bendanya demi mempertahankan dan mengembangkan agama Islam di Madinah. Sehingga orang muhajirin itu berani bahkan sering bertempur di medan perang. Tujuannya untuk menangkis kendoliman orang-orang kafir Mekah waktu itu. Sehingga tidak ada waktu yang longgar lah untuk mencari nafkah. Yaitu dikasih sedekah. 2. Fakir miskin yang tidak mampu berusaha memang ada. Sudah fakir miskin tidak mampu berusaha. Apakah dengan berdagang atau peternakan atau pertanian, tidak mampu. Karena apa? Fisiknya sudah lemah, sudah lanjut usia, atau sakit-sakitan, sakit tahunan, enggak sembuh-sembuh. Nah, itu dikasih juga, dikasih sedekah. Nomor 3. Fakir miskin yang dikira oleh orang lain itu sebagai orang-orang yang berkecukupan. Memang ada itu di desa, di masyarakat. Karena orang itu sabar dan menahan diri dari meminta-minta atau mengemis-ngemis. Ada, memang orangnya baik itu. 4. Mereka yang bertugas untuk menghafal Al-Quran, mempelajari ajaran agama. Pondok pesantren sekarang kan ada tahfidzul Quran. Ya. Dan orang itu memelihara sunnah Nabi dengan cara hidup sederhana, dakwah secara istiqomah, hidup yang sederhana, ya itu bisa dikasih. Masuk itu. Fakir miskin dapat diketahui dari tanda-tanda yang tampak pada diri mereka. Mereka sama sekali tidak mau minta-minta loh. Betul kelihatan dia itu fakir miskin tapi tidak minta-minta. Dan kalau mereka itu minta-minta, itu tidak dengan memaksa atau mendesak, enggak. Ya sewajarnya lah. Dilanjutkan dalam hubungan infak, yaitu zakat dan sedekah, itu ditegaskan sebagai berikut. 1. Agama Islam telah menganjurkan kepada orang yang berharta agar mau bersedekah kepada fakir miskin. Apabila bersedekah, hendaklah diberikan barang yang baik-baik. Apakah itu berupa makanan, pakaian, pokoknya yang baik-baik. Waktu memberikan itu tidak boleh disertai dengan kata-kata yang menyakitkan hati, menusuk perasaan. Enggak. Artinya fakir miskin itu harus diperlakukan sebaik mungkin dengan ramah tamah gitu. Biar damai hatinya, tenang, ayam itu. 2. Anjuran berinfak bukan berarti agama Islam itu memperbanyak fakir miskin dan memberikan dorongan pada orang Islam untuk mengemis dan selalu mengharapkan sedekah orang lain sebagai sumber rezeki. Itu tidak. Sebab gini, walaupun di satu pihak agama Islam mewajibkan zakat,
dan menganjurkan sedekah kepada orang-orang kaya untuk fakir miskin. Namun di lain pihak, agama Islam, syariat Islam itu menganjurkan kepada fakir miskin untuk berusaha melepaskan diri dari kemiskinan. Sehingga apa? Hidupnya orang fakir miskin itu tidak tergantung kepada sedekah, tidak tergantung pada pemberian orang lain gitu loh. Mungkin diberi modal untuk berjualan, berdagang, atau beri keterampilan. Akhirnya bisa buat benda-benda yang bisa dijual. Itu contoh. Dalam hubungan ini terdapat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan untuk giat bekerja. Nah, sehingga apa? Bisa menghilangkan sifat malas dan sifat lalai. Serta memuji orang-orang yang dapat mencari rezeki dengan usaha dan jerih payahnya sendiri. Itu Kanjeng Nabi senang. Kanjeng Nabi memuji orang-orang yang dapat mencari rezeki dengan usaha dan jerih payah sendiri. Jadi tidak minta-minta. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ya berusaha berdoa. Yang dimaksudkan dengan apa yang terdapat pada diri mereka, nah itu antara lain ya sifat-sifat yang jelek yang merupakan penyebab timbulnya kemiskinan. Nah itu contoh, sifat malas bekerja, lalai, tidak jujur, tidak mau menuntut ilmu supaya punya keterampilan, kecakapan bekerja. Itu namanya kan malas itu. Kalau tidak dirubah ya tidak rubah. Apabila mereka mengubah sifat-sifat tersebut yang tidak baik tadi dirubah menjadi sifat yang baik. Jadi menjadi sifat yang rajin bekerja, jujur, cekatan. Maka Allah akan memberikan jalan kepada orang itu untuk memperbaiki kehidupannya. Dalam ayat lain Allah juga berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah. Ya, cari rezeki. Kanjeng Nabi Muhammad SAW memuji orang yang memperoleh rezeki dari hasil jerih payah dan keringatnya sendiri. Kanjeng Nabi bisa bersabda, makanan yang terbaik untuk dimakan seseorang ialah dari hasil kerjanya sendiri. Riwayat Bukhari ini. Oke. Untuk mengangkat harga diri dan menjauhkan dari meminta-minta atau selalu mengharapkan pemberian orang lain, maka Kanjeng Nabi juga bersabda ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tangan yang di atas, artinya tangan yang memberi, itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Maksudnya tangan yang menerima sedekah atau pemberian orang lain itu loh. Kita berdoa mudah-mudahan menjadi orang yang tangannya di atas, suka memberi. Demikianlah Islam menghendaki orang-orang yang mempunyai harta di situ suka membantu fakir miskin. Sebaliknya Islam juga menuntun fakir miskin agar berusaha keras untuk melepaskan diri dari kemiskinan itu. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.